Di episode sebelumnya, terlihat mobil Kyung Jae yang nyemplung ke danau bersama dia yang masih ada di dalam. Juga mumi yang sudah ditangkap polisi entah bagaimana. Penangkapan mumi alias Mask Girl itu menjadi trending topik. Banyak yang membedah perbedaan mumi yang dulu sebelum operasi plastik dibanding yang sekarang. Singkat waktu, hari itu diadakan persidangan untuk kasus mumi. Salah satu kasusnya yaitu terhadap biksu tampan atau nama aslinya adalah Lee Junmo. Saat itu pengacara mumi menjelaskan awal mula kejadian, di mana Junmo sempat merendahkan mumi di media sosialnya, juga mencoba memperkaosnya. Salah satu audiens yang sepertinya adalah ibu korban sempat berdiri dan memprotes pernyataan Pak pengacara. Namun apapun alasannya, mumi telah melakukan kejahatan luar biasa yang menghilangkan nyawa manusia, sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman seumur hidup. 따라서 피고인을 무기징역에 처한다. Lalu kita akan menceritakan tentang wanita bernama Kim Mimo, yang mana dialah anak mumi. Suatu waktu di musim dingin, mumi menitipkan anaknya yang bernama Kim Mimo ke rumah ibunya. Awalnya dia berkata cuma menitipkannya sebentar, tapi setelah beberapa tahun berlalu, mumi nggak juga kembali. Sewaktu kecil Mimo suka berdandan, apalagi wajah Mimo lumayan cantik, berbeda dari ibunya. Selama ini dia dirawat oleh neneknya. Walaupun terkadang neneknya terkesan agak kasar, namun jauh di lubuk hatinya dia sangat menyayangi Mimo. Lalu suatu waktu, ada sebuah kejadian yang membuat Mimo tahu tentang ibunya. Dia pun mulai mencari tahu tentang Mask Girl dan mengetahui beberapa fakta mengenai ibunya. Sejak hari itu, dia mulai meniru ibunya lewat berita-berita yang dibacanya. Tapi dia sempat ketahuan oleh neneknya, sehingga dia diusir dari rumah. Namun Mimo tetap menunggu di depan rumah hingga malam hari, yang akhirnya membuat neneknya nggak tega. Tapi rumor tentang ibunya menyebar dengan sangat cepat, sehingga semua teman-teman sekolahnya tahu tentang ibu Mimo. Diketahui, sumber awal rumor itu tersebar adalah teman dekat Mimo sendiri. Tapi akibat berita itu, banyak orang tua murid yang meminta agar Mimo diusir dari sekolah, sehingga neneknya nggak punya pilihan selain memindahkannya. Namun rumor itu selalu mengikuti kemanapun dia pergi, apalagi banyak aksi kekerasan yang pernah dilakukannya. Kemudian kita pergi ke masa sekarang di tahun 2023, di mana Mimo sudah remaja. Mimo beberapa kali harus pindah sekolah dan setiap ditanya dia nggak pernah mau mengaku bahwa dia anak dari Mask Girl. Di sekolah barunya, Mimo duduk di sebelah Kim Ye-chun, siswi yang dikucilkan karena dinilai aneh oleh teman-temannya. Mimo juga ikut mengucilkannya karena Mimo merasa nggak ada gunanya berteman dengan orang lain. 좀 꺼져줄래? Suatu waktu, mereka berdua kebagian giliran piket. Kemudian Ye-chun sempat keluar untuk menjual foto-foto artis yang sudah ditandatangani artis tersebut. Tapi di luar dugaan, mereka malah merundung Ye-chun. Kebetulan saat kejadian, Mimo sedang membuang sampah. Mereka sempat meminta Mimo untuk menyingkir. Tapi Mimo tanpa rasa takut berniat melawan balik. Setelah mereka pergi, Ye-chun mengobati luka di tangan Mimo. Terlihat juga bekas goresan di tangannya. Sejak itu Ye-chan mulai mendekatinya sembari mengajaknya berteman. Tapi cukup sulit mengajak Mimo berteman karena dia punya trauma di masa lalu. Apalagi Mimo selalu berkata bahwa dia nggak butuh teman. Sebenarnya kisah Ye-chun juga nggak kalah menyedihkan. Dia punya seorang ayah yang sering minum dan sering memukul ibunya. Ayahnya juga menikah lagi dan sekarang dia tinggal bersama ibu tirinya. Ye-chun terus memaksa agar Mimo juga menceritakan kisahnya. Kemudian Mimo pun mulai menceritakan keluarganya, di mana sampai saat ini dia nggak tahu siapa ayahnya. Yang dia tahu saat ini ibunya di penjara dan ibunya nggak pernah sekalipun menghubunginya. Hari demi hari pertemanan mereka pun semakin dekat. Mimo akhirnya merasakan punya seseorang yang bisa jadi tempat ia bercerita. Sama halnya dengan Ye-chun yang selama ini nggak punya teman dan selalu dikucilkan. Sekarang mereka berencana untuk pergi dari rumah dan tinggal berdua di rumah sewaan. Namun rasa penasaran Ye-chun terhadap orang tua Mimo membuatnya mencari tahu lebih lanjut mengenai siapa orang tua Mimo dan kekerasan yang sering Mimo lakukan yang katanya adalah warisan dari ibunya. Agar bisa mandiri, mereka pun mulai mengumpulkan uang. Ye-chun mulai menjual barang-barang di rumahnya.
Setelah menjual beberapa barang, uang yang terkumpul masih jauh dari kata cukup. Kemudian Yechun menjual foto-foto artis koleksinya kepada anak kecil yang ia temui di jalan. Tapi saat itu geng perundung kembali mengganggunya, sehingga transaksi itu pun batal. Lalu ada seorang siswi yang mana dialah yang mengadukan Yechun pada geng perundung itu. Dia pun mulai menyiksanya, tapi tiba-tiba saja Yechun menakut-nakutinya dengan berkata siapa ibu Mimo. 너 미모가 누구 딸인지 모르지? 미모? Sedangkan di tempat lain, Mimo juga berniat membantu mencari uang. Dia melihat laptop seorang pelanggan, lalu tiba-tiba saja dia mencurinya. Tapi dia ketangkap oleh penjaga toko tersebut. Neneknya langsung bergegas datang ke kantor polisi dan dia mengusir Mimo dari rumah. Tapi saat itu Mimo berkata kalau dia memang gak berharap untuk pulang ke rumah tersebut. Kemudian dia menghubungi Yechun dan meminta izin untuk diperbolehkan menginap di rumahnya. Tapi Yechun beralasan kalau saat ini ayahnya sedang mabuk. Padahal ayahnya baik-baik saja dan hanya menanyakan perihal kereta dorong adiknya yang dia jual tadi. Karena nggak mendapat izin, akhirnya Mimo memutuskan untuk tidur di sekolah. Keesokan harinya, tanpa sengaja Mimo mendengar dua siswi yang bercerita tentang dirinya yang mengatakan bahwa Mimo adalah anak Max Girl. Sedangkan saat itu nenek Mimo datang ke sekolah. Yechun pun langsung ditanya karena hari ini Mimo nggak masuk kelas. Juga dari kemarin Mimo nggak pulang ke rumah. Dia kemudian mencari Mimo ke beberapa tempat yang pernah mereka kunjungi. Dia juga berkali-kali menelpon namun Mimo mematikan ponselnya. Tanpa sengaja dia bertemu ayah dan ibunya yang mengajaknya makan bersama karena mereka telah membeli makanan kesukaan Yechun. Mimo yang bersembunyi sempat bingung karena dari cerita Yechun seakan keluarganya nggak harmonis. Tapi dari yang terlihat keluarganya sangat harmonis. Kemudian Mimo pun menghubunginya dan mengajaknya bertemu. Di sana Mimo langsung menghajarnya karena dia merasa bahwa Yechun yang menyebarkan cerita tentang ibunya sehingga semua teman sekelasnya tahu. Kita kembali lagi ke kisah Kim Mumi. Di musim dingin tahun 2012, Mumi bersama tahanan lainnya sedang dalam perjalanan menuju lapas. Di sana tubuh mereka diperiksa satu persatu, kemudian Mumi diantar ke selnya. Para tahanan di sana sudah mengenal Mumi karena berita penangkapannya yang sangat terkenal. Dia juga dikenal sebagai pecandu bedah plastik yang katanya biayanya mencapai 30 juta won atau sekitar 340 juta rupiah. Mumi pun langsung populer karena banyak yang bertanya mengenai operasi plastik yang dilakukannya. Di lapas itu ada seorang wanita bernama Eun-suk. Dia dikenal sebagai ratu di penjara ini. Bahkan katanya sipir penjara pun tunduk padanya karena dia punya koneksi dengan politisi dan konglomerat. Kabarnya dia membayar orang untuk mencincang tubuh suaminya dan selingkuhan suaminya hingga akhirnya dia berakhir di sini. Lalu tiba-tiba saja Eun-suk memanggilnya. Saat melihat Mumi tiba-tiba saja dia memukulnya karena katanya Mumi mirip dengan selingkuhan suaminya. Jadi dengan seketika dia langsung membenci Mumi. Eun-suk juga membuat beberapa peraturan di lapas. Salah satunya, jika tahanan ketahuan berzina, maka tahanan tersebut tidak mendapat makanan selama 3 hari. Mumi kemudian menghampiri orang tersebut dan memberinya sebagian makanan yang dia punya. Ketika mencuci pakaiannya, ada beberapa orang yang merupakan anggota Eun-suk mengganggunya. Mereka mulai mengolok-ngolok Mumi dan juga sempat mendorong Mumi hingga kepalanya masuk ke dalam mesin cuci. Tapi sepertinya mereka main-main dengan orang yang salah. Setelah kejadian itu, Mumi dimasukkan ke sel isolasi. Mumi pun bertanya mengapa cuma dia yang dihukum padahal mereka yang pertama nyari masalah. Sipir itu berkata, gak ada tahanan yang boleh mengusik anak buah Eun-suk. Baru saja dia bebas dari sel isolasi, dia kembali nyari ribut dengan tahanan yang kemarin dan akhirnya dia masuk ke sel isolasi lagi. Kejadian itu terus berulang hingga membuat hidup tahanan itu semakin gak tenang. Mumi terus melakukannya seakan dia kecanduan menyiksa tahanan tersebut. Hal itu akhirnya membuat Eun-suk resah karena Mumi terus menyerang anak buahnya. Suatu waktu setelah Mumi bebas dari sel isolasi, dia sengaja menunggu 3 wanita tersebut. Ketika melihat mereka, Mumi langsung mengejar targetnya. Tapi saat ingin menghajarnya, Eun-sik datang dan berkata agar mereka tidak saling mengganggu. Mumi pun setuju dan akhirnya meninggalkan mereka.
Tahun demi tahun berlalu dan sekarang kita tiba di tahun 2023. Saat itu ada pelantikan kepala sipir yang baru dan para tahanan diminta menyambutnya. Kepala sipir ini terkenal sangat baik dan dia juga orang yang taat agama. Dia bahkan menasehati seorang tahanan yang dipenjara karena memotong alat kelamin pria. Begitupun dengan Mesgal yang sekarang menjadi tahanan teladan di lapas. Walaupun kasus Mumi sudah berlalu beberapa tahun, namun dia masih menjadi primadona bagi beberapa orang. Contohnya seperti wanita ini yang menjadikan Mesgal sebagai inspirasi sehingga dia berani memotong alat kelamin kekasihnya. 그거 알아요? 언니는 제 영웅이에요. Ketika di selnya, Mumi mendapat surat dari seseorang bernama Cinta MG. Surat itu berisi artikel tentang Mumi dan putrinya Mimo. Lalu di amplop surat itu tertulis, "By the way, kalau diingat-ingat, Cinta MG adalah nama sebuah akun, yang mana pemilik akun tersebut adalah Kyungja." Mumi terus kepikiran dengan surat itu, terutama pada putrinya. Teman satu selnya selama ini nggak tahu kalau Mumi punya anak dan belum diketahui di mana dia melahirkan Mimo. Namun saat itu Mumi berkata kalau dia harus keluar dari penjara ini. Kemudian Mumi pun mulai menjalankan rencananya. Diam-diam dia menjahit beberapa kain menjadi satu yang nantinya akan difungsikan sebagai tali. Kemudian Mumi izin ke toilet. Saat di toilet, dia mengulur kain tersebut hingga keluar dari jendela. Teman satu selnya juga membantu pelarian Mumi dengan membuat pengalihan. Saat semua orang sibuk, diam-diam Mumi mengambil sekop dan mengikatnya pada kain yang dijahit tadi. Kemudian dia gunakan kain itu untuk memanjat keluar dari dinding pembatas. Tapi sialnya dia ketahuan dan sialnya lagi kain itu malah sobek. Mumi kemudian dimasukkan ke sel isolasi. Kepala sipir juga memberinya Alkitab karena katanya tindakan Mumi seperti itu karena dia kerasukan setan. Mumi dikurung di sel isolasi selama sebulan lebih. Sebenarnya itu melanggar peraturan karena waktu maksimal itu 2 minggu. Kepala penjara sampai khawatir apa yang terjadi padanya. Lalu saat mengecek keadaan Mumi, dia melihat Mumi yang sedang berdoa. Seketika Mumi langsung dibebaskan. Tapi saat itu Mumi tersenyum karena katanya Tuhan telah menyelamatkannya. Mumi bahkan memberi kesaksian di depan semua orang. Dan kesaksian itu makin membuat kepala sipir menyayanginya. Amin. Awalnya mereka berpikir bahwa itu semua cuma trik Mumi untuk menjilat kepala sipir. Saat itu dia melihat Eun-sik yang menangis karena anaknya membutuhkan donor ginjal. Sementara ginjal Eun-sik gak cocok dengan putranya. Lalu tiba-tiba saja Mumi bertanya golongan darah putranya. Dan kebetulan golongan darahnya juga sama dengan Mumi. Dan uniknya Mumi bersedia mendonorkan ginjalnya. Mumi juga semakin aktif dalam kegiatan agama dan sering bertemu dengan orang-orang yang taubat. Hingga suatu waktu Mumi disapa oleh seorang wanita yaitu Kyungja atau ibunya Oh-nam. Yang ternyata memang benar, dialah yang pernah mengirim surat pada Mumi. Lalu pertanyaannya bagaimana dia bisa selamat padahal Mumi sudah menenggelamkannya. Ternyata saat ia tenggelam tiba-tiba dia tersadar dan dia melihat senapan yang ada di kursi belakang. Lantas dia menggunakan senapan itu untuk memecahkan kaca mobil hingga akhirnya dia pun selamat. Setelah selamat dari insiden itu, dendam Kyungja untuk balas dendam pun semakin bertambah. Kyungja juga melakukan operasi plastik karena polisi ternyata menemukan mobil tersebut dan dia khawatir kalau dia dijadikan target incaran polisi. Setelah operasi selesai, dia membeli identitas palsu dan mencari tempat tinggal baru. Lalu Kyungja mulai mencari Mumi ke berbagai tempat, namun dia nggak bisa menemukannya. Hingga di tahun 2011, dia mendengar kabar tentang penangkapan Mumi. Awalnya Kyungja sempat putus asa karena dengan ditangkapnya Mumi berarti dia nggak punya kesempatan untuk balas dendam. Hingga Kyungja tahu Mumi punya anak bernama Mimo. Kyungja kemudian menyamar sebagai penjual makanan kesukaan Mimo dan dia memberikan makanan gratis pada Mimo sebagai awal perkenalan. Hingga mereka pun mulai dekat. Mimo bahkan lebih dekat dengan Kyungja daripada dengan neneknya sendiri. Ketika pertama kali bertemu ibu Mumi, kemarahannya semakin memuncak karena dia merasa bahwa keluarga Mumi bisa hidup dengan tenang tanpa ada yang hilang. Lalu Kyungja mulai menyebarkan kabar tentang ibu Mimo pada orang tua murid lain. Kyungja juga secara terang-terangan memberitahu bahwa Mimo adalah anak Mesgal.
Kemudian saat Mimo dirundung semua teman-temannya, Kyungja mengajarkannya untuk membalas semua yang mengejek Mimo dengan cara yang jahat. Kyungja terus mengikuti Mimo kemanapun ia pergi. Kemudian saat pertengkaran Yechun, ternyata dia nggak memberitahukan siapa ibu Mimo. Namun ternyata Kyungja yang memberitahunya pada gadis ini. Jadi Kyungja sengaja mengadu domba mereka agar Mimo kehilangan sahabatnya lagi. Setelah mendengar ceritanya, Mumi pun sangat marah. Dia mungkin memang gak pernah menghubungi putrinya, tapi tentu saja dia sangat menyayangi Mimo. Sekarang Mimo tinggal bersama Kyungja. Sementara Mumi yang merasa putrinya dalam bahaya terus memberontak serta memberitahu sipir kalau wanita tua itu akan menyakiti putrinya. Lalu dia pun mengadukan hal itu pada Eun-suk dan dia bersedia untuk membantu Mumi. Kemudian Eun-suk pun mulai menggerakkan anak buahnya dan mereka memberikan nomor telepon ibu Mumi. Saat itu dia sedang di kantor polisi untuk melaporkan cucunya yang pergi dari rumah. Dan saat itu yang menghubungi adalah Mimo yang meminta neneknya untuk gak mencarinya lagi. Neneknya pun berusaha membujuknya untuk kembali, namun Mimo menolak. Baru saja telepon ditutup, sekarang anaknya yang menelpon. Saat itu Mumi bertanya, apa ada wanita tua yang dekat dengan Mimo? Tapi ibunya nggak menjawab apapun dan langsung menutup telepon. Kemudian dia menemui Eun-suk lagi. Kali itu dia mendapat informasi baru bahwa Kyungja sudah mengganti namanya, juga alamat sekolah Mimo. Kemudian Mumi pun menghubungi sekolah Mimo dan dia meminta berbicara dengan Mimo. Saat itu orang yang mengangkat telepon meminta Mumi menunggu. Kemudian saat waktu menelpon habis, ada seseorang yang menjawab. Namun ternyata dia bukan Mimo. 끊겼는데요? 수고했어. Mumi kemudian meminta bantuan Eun-suk untuk mengambil beberapa foto Mimo saat di sekolah. Lalu Eun-suk pun menghubungi anak buahnya. Namun ternyata dia meminta anak buahnya untuk mengambil foto anak lain dan tidak harus mirip dengan Mimo. Dan inilah hasilnya. Jika dilihat, hanya rambutnya saja yang mirip dengan Mimo. Namun karena Mumi gak pernah bertemu putrinya, jadi dia percaya aja kalau itu adalah Mimo. Di tempat lain, Kyungja sedang membeli arang dan beberapa barang lainnya. Lalu ia pun kembali ke rumah untuk menjalankan rencananya. Ketika di rumah, tiba-tiba Mimo merayakan hari ulang tahunnya. Mimo berkata dia tahu tanggal lahir Kyungja dari KTP Kyungja yang ia temukan di laci. Mimo juga sempat berkata bahwa dialah nenek yang paling ia sayangi. 나한테 진짜 할머니는 할머니예요. Semalaman Mumi terus memperhatikan foto itu karena dia merasa ada yang aneh dengan foto tersebut. Saat Mimo tidur, Kyungja mulai mengerjakan misinya. Dia masuk ke ruang rahasia bawah tanah yang sudah disiapkannya sejak lama. Hari ini adalah hari operasi Mumi untuk mendonorkan satu ginjalnya pada anak Eun-suk. By the way, operasi ini nggak diketahui orang luar. Hal ini diperbolehkan karena Eun-suk punya koneksi yang kuat, sehingga kepala sipir pun tunduk padanya. Di pagi harinya, Kyungja membuatkan Mimo sarapan yang sudah dicampur obat tidur. Ketika makan, Mimo sempat berkata kalau dia ingin mencari uang. Nantinya kalau punya uang, dia ingin mengajak Kyungja liburan serta membelikan makanan dan pakaian untuknya. Di sisi lain, nenek Mimo mulai mencari tahu mengenai wanita tua yang pernah Mumi katakan. Kebetulan wanita itu juga satu gereja dengannya, jadi pihak gereja tahu alamat Kyungja. Sesampainya di rumah sakit, Mumi sempat meminta dibawakan Alkitab. Salah satu penjaga pun pergi mencari Alkitab. Kemudian Mumi berkata pada penjaga satunya bahwa dia ingin ke toilet. Penjaga itu pun menjaga Mumi dengan sangat ketat. Namun Mumi merasa perlakuan ini nggak manusiawi, sehingga dia bilang akan menolak menjadi pendonor jika diperlakukan seperti ini. Tapi saat penjaga membuka borgolnya, tiba-tiba setelah mendapat nomor Kyungja, nenek pun menghubunginya, tapi teleponnya nggak diangkat. Lalu Yejun datang sambil berkata kalau nenek yang dekat dengan Mimo itu agak aneh. Awalnya Yejun mencari tahu siapa yang menyebarkan informasi tentang ibu Mimo. Dan semua orang yang ia tanya memberitahu kalau nenek yang dekat dengan Mimo itu yang memberitahu mereka. Setelah melumpuhkan penjaga itu, Mumi berusaha keluar dari tempat tersebut, disusul dengan kedatangan penjaga lain. Sialnya dia malah tertabrak mobil.
Mumi pun berusaha bangkit dengan nyawa yang tersisa. Lalu dia mengambil mobil wanita yang menabraknya tadi. Kemudian dengan ponsel di mobil itu, dia menghubungi ibunya. Lalu pelan-pelan Mumi memberitahu kalau wanita yang dekat dengan Mimo itu adalah ibu Ohnam. Dan dia sengaja mendekati Mimo untuk balas dendam pada Mumi. Mumi pun meminta ibunya memanggil polisi. Dia juga mengirimkan alamat Kyungja. Kemudian nenek pun menurunkan Yechun dan menelpon polisi. Ketika Mimo sadar, dia melihat dirinya yang sudah terikat. Lalu Kyungja pun mulai memberitahu alasannya melakukan hal ini, yaitu untuk membalas perbuatan ibunya yang telah menghilangkan satu-satunya putra kesayangannya. Kyungja sengaja merekam kejadian ini. Nantinya rekaman itu akan dikirim pada Mumi agar Mumi menyaksikan saat-saat terakhir putrinya. Mobil yang digunakan Mumi tiba-tiba kehabisan bensin. Mumi kemudian berusaha mencari tumpangan hingga ada seorang wanita baik hati yang bersedia. Meskipun arah yang Mumi tuju berlawanan dengan arah yang ia tuju. Tapi di tengah perjalanan sempat terdengar berita tentang Mumi yang melarikan diri, lengkap beserta ciri-cirinya termasuk luka gores di wajahnya. Melihat wanita itu ketakutan, Mumi pun meminta untuk turun walaupun dia belum sampai ke tujuan. 경찰서죠? Sedangkan saat itu, Mimo berkata kalau dia sangat kedinginan. Mimo juga berkata kalau dia minta maaf meskipun dia nggak tahu apa kesalahannya. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah tersebut. Yang ternyata ada seorang polisi yang mendapat laporan tentang gadis SMP yang diculik di rumah tersebut. Polisi itu langsung memeriksa rumah itu, tapi dia nggak menemukan apapun karena Mimo disembunyikan di ruang tersembunyi. Namun saat keluar, polisi itu sempat mendengar teriakan minta tolong. Tapi saat yang sama, dia mendapat laporan tentang Mumi yang terlihat menaiki bukit. Sehingga dia lebih memilih untuk pergi dari rumah itu dan mengejar Mumi. Setelah kepanikan itu, Kyungja berniat untuk menyelesaikan misi ini secepatnya. Saat yang sama, nenek Mimo juga tiba di lokasi. Begitu pula dengan Mumi, hanya saja dia berada di atas rumah itu. Kemudian ketika Kyungja siap dengan perangkapnya, tiba-tiba dia melihat nenek Mimo. Hingga terjadilah pertarungan antar kedua nenek ini. Yechun yang ternyata mengikuti langsung bergegas menolong Mimo. Nenek Mimo sempat tertusuk di bagian paha. Untungnya Mumi datang tepat waktu. Ruangan itu sudah dipenuhi asap. Untungnya Mimo masih bernafas. Saat yang sama, Mumi datang dan melihat putrinya. Itulah pertama kali Mimo melihat ibunya setelah belasan tahun. Tapi saat itu Kyungja datang lagi. Mumi pun berusaha menahannya sambil meminta mereka berdua untuk pergi. Saat itu Mimo melihat neneknya yang sudah tertusuk di bagian dada. Sebelum pergi, neneknya sempat meminta maaf karena selama ini sikapnya yang sangat tegas pada Mimo. Tapi sebenarnya dia sangat menyayangi Mimo. Lalu kembali lagi ke pertarungan. Walaupun dengan tubuh yang sudah renta dan usia yang udah gak muda, Kyungja berhasil memberikan perlawanan yang memukau hingga membuat Mumi kewalahan. Tapi pada akhirnya Mumi yang keluar sebagai pemenang. Lalu mereka pun disambut dengan kedatangan belasan mobil polisi yang tujuan mereka tentu saja untuk menangkap Mumi dan membawanya kembali. Namun ternyata Kyungja masih hidup. Dan sekali lagi dia ingin menyelesaikan misi balas dendamnya. Kyungja berhasil menembakkan senjatanya dan peluru itu menembus badan Mumi yang mengorbankan nyawa demi putrinya. Banyak yang berubah sejak hari itu. Mimo kini hidup sebatang kara sejak kepergian ibu dan neneknya. Untungnya orang tua Yechun bersedia menjadi wali sementara Mimo. Sebenarnya semua yang dikatakan Yechun tentang orang tuanya yang katanya ayahnya pemabuk dan sering memukul ibunya itu semua sebenarnya bohong. Yechun mengatakan hal itu agar dia bisa dekat dengan Mimo dengan berpura-pura kalau dia bisa merasakan apa yang Mimo rasakan. Kebencian Mimo pada orang lain juga sudah hilang. Walaupun semua orang punya pandangan buruk tentang ibunya. Tapi dengan bangga sekarang Mimo mengakui bahwa Mesgirl adalah pahlawannya.